Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Faidah dari Program Studi Teknik Informatika selaku mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin, gelombang 106, wilayah Kota Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ke teman-teman mengenai pentingnya penerapan aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer. Saat ini, perkembangan teknologi komputer begitu pesat, dimulai pada komputer generasi pertama tahun 1940 hingga 1956, dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali, digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. Kemudian muncul generasi kedua tahun 1956 hingga 1963. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Selanjutnya, komputer generasi ketiga tahun 1964 hingga 1971. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah dan telah memungkinkan tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi keempat tahun 1971 hingga sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam menggunakan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kiping silikon. Seiring komputer ini berkembang hingga dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Kemudian komputer generasi kelima pada masa sekarang hingga masa depan ditandai dengan munculnya istilah LSI yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Komputer ini menjadi sesuatu yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Selain perkembangan fisik dari komputer, terjadi juga perkembangan dari fungsi komputer, yang dulunya hanya orang tertentu dapat menggunakan komputer seperti seorang saintis dan engineers, namun sekarang semua kalangan bisa menggunakannya sebagai sarana kerja atau bisnis, pendidikan, hiburan, dan sarana komunikasi. Kemudian, pada masa pandemi saat ini, kita dituntut untuk bekerja dari rumah, lagi-lagi menggunakan alat elektronik yaitu laptop atau komputer. Namun, dalam penggunaannya, tidak sedikit orang belum menerapkan aspek ergonomi dalam interaksinya dengan komputer. Padahal, hal ini sangat penting untuk diterapkan demi kenyamanan dan kesehatan kerja. Pertama-tama, apa itu IMK atau interaksi manusia dan komputer? IMK secara sederhana merupakan segala hal yang terjadi saat pengguna manusia dan sistem komputer bersama-sama menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Salah satu bidang ilmu terdisipliner yang berperan dalam IMK adalah ergonomi. Ergonomi menurut KBBI yaitu ilmu tentang hubungan di antara manusia, mesin yang digunakan, dan lingkungan kerjanya. Atau dengan kata lain, ergonomi ini berhubungan dengan lingkungan fisik, yaitu komponen fisik, penataan tempat, dan lain-lain yang dapat membantu kita untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Arti penting dan manfaat ergonomi. Ergonomi atau kenyamanan kerja mempunyai pengaruh yang nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Lingkungan kerja di mana pekerja harus terpaku pada suatu tempat selama berjam-jam dapat menyebabkan berkurangnya kenyamanan kerja atau bosan, sehingga dibutuhkan lingkungan kerja yang cukup bervariatif agar memungkinkan pekerja untuk mendapatkan kenyamanan kerja. Selain itu, pentingnya ergonomi ini untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian, aktivitas menjadi lebih baik karena adanya faktor kenyamanan layanan dalam melakukan pekerjaan. Lebih sehat dan menurunnya angka kesakitan dan kecelakaan akibat kerja. Itulah mengapa aspek ergonomi ini sangat penting dalam merancang suatu model IMK yang baik. Ada dua aspek ergonomi dalam IMK yang akan saya bahas. Yang pertama, ergonomi stasiun kerja. Yang kedua, ergonomi lingkungan fisik kerja. Aspek pertama yaitu stasiun kerja. Hal-hal yang berhubungan dengan fungsi stasiun kerja yang pertama, lingkungan kerja.
mencakup di mana stasiun kerja ditempatkan dan bagaimana kondisi lingkungan kerjanya. Kedua, durasi kerja, yaitu tentang berapa lama stasiun kerja digunakan. Ketiga, tipe pekerjaan, yaitu tentang bagaimana pekerjaan diselesaikan. Keempat, yaitu beban psikologi, mencakup tentang apakah pekerjaannya membosankan dan mampu memberikan tantangan, serta apakah pekerjaannya mempunyai arti khusus bagi seorang pekerja. Selanjutnya berikut desain ergonomi stasiun kerja yang benar. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pekerja harus memiliki posisi duduk yang nyaman dan cukup fleksibel untuk meraih, menggunakan, dan mengamati layar komputer, keyboard, dan dokumen. Terlihat pada gambar, sudut angguk yang pas membuat pandangan mata dan layar menjadi sejajar. Kemudian, jarak mata dan layar sekitar 50 cm. Lalu, posisi duduk membentuk sudut 90 derajat, begitupun pada lutut kaki. Selanjutnya, tersedia sandaran bagi punggung, lengan, siku, dan kaki pekerja. Usahakan tinggi meja dapat disesuaikan secara vertikal untuk memungkinkan pekerja mengatur layar keyboard agar profesional dengan tinggi pengguna. Nah, ini adalah contoh stasiun kerja yang benar. Selanjutnya, desain ergonomi stasiun kerja yang salah. Pada gambar pertama ini, terlihat posisi monitor yang terlalu rendah dan jarak mata ke layar terlalu dekat, dan posisi bahu membungkuk. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan pada mata, serta kepegalan bagian punggung dan leher. Pada gambar kedua ini, posisi monitor terlalu tinggi, sehingga mata dan monitor tidak sejajar. Selanjutnya, ergonomi dalam IMK yang kedua, yaitu lingkungan fisik kerja. Lingkungan fisik kerja ini terbagi atas 3 bagian, yaitu pencahayaan, suhu dan kualitas udara, dan suara. Pertama, kita bahas mengenai pencahayaan. Penggunaan stasiun kerja yang banyak menggunakan layar tampilan dapat menimbulkan persoalan besar, yaitu kilau yang ditimbulkan oleh layar tampilan dapat mengurangi kenyamanan penggunaan stasiun kerja. Ada 2 sumber cahaya. Pertama, cahaya langsung, yaitu berasal dari cahaya matahari dan lampu. Yang kedua, cahaya tak langsung yang dipantulkan oleh tembok, langit-langit, lantai, bahan-bahan di sekitar layar tampilan, hingga pakaian pengguna, dan lain-lain. Berikut desain ergonomi pencahayaan yang benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencahayaan ruang stasiun kerja ini, pertama menempatkan sumber cahaya sedemikian rupa sehingga pantulan cahaya pada layar tampilan dapat diminimalkan, serta menggunakan penutup jendela yang mampu mengendalikan banyaknya cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Berikan keseimbangan penggunaan sumber cahaya dan brightness pada layar tampilan. Misalnya saat di luar ruangan itu, brightness layar lebih tinggi daripada saat kerja di dalam ruangan. Menghindari cahaya pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. Menggunakan cahaya tak langsung untuk menghindari adanya bintik cerah pada layar tampilan. Berikut contoh ruangan dengan pencahayaan yang benar. Selanjutnya mengenai suhu dan kualitas udara. Penggunaan stasiun kerja berupa sistem komputer dapat menimbulkan panas tambahan yang dibangkitkan oleh komputer yang menyala dalam waktu yang lama, dan juga dapat menimbulkan adanya derau. Perubahan suhu udara yang terjadi dapat mengurangi konsentrasi, perasaan tidak nyaman, kepanasan atau kedinginan, serta munculnya rasa kantuk. Nah, permasalahan suhu dan kualitas udara ini dapat diatasi dengan menggunakan pengontrol suhu udara, misalnya AC atau kipas angin. Lingkungan suara juga berpengaruh pada konsentrasi dan tingkat stres pekerja. Kebisingan berasal dari bunyi yang tidak diinginkan, tidak disukai, dan mengganggu. Contohnya, suara anak-anak bermain, orang berteriak, musik tetangga, bunyi mesin, dan lain sebagainya. Gangguan suara ini tergantung dari kepekaan dari masing-masing orang. Gangguan suara dapat diatasi dengan beberapa cara, di antaranya pengecilan atau pengurangan volume, penggunaan penutup telinga seperti earplug atau headset,
memperbesar jarak atau menghindari sumber kebisingan, ataupun dengan memasang peredam suara pada dinding dan langit-langit ruangan. Itulah materi yang dapat saya share. Silakan kirimkan tanggapan teman-teman mengenai video ini melalui link berikut atau silakan klik link pada deskripsi. Dalam form tanggapan ini, teman-teman boleh mengirimkan foto yang sifatnya opsional, sedang menggunakan komputer atau laptop dengan memerhatikan aspek ergonomi seperti yang telah saya jelaskan. 2 tanggapan plus foto terbaik akan saya berikan voucher masing-masing 20.000. Batasnya hingga Sabtu 17 Juli 2021 pukul 16.00 WITA. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.